Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Widya Adena Putri, perwakilan dari kelompok 2 podcast. Nah, di video kali ini saya bersama narasumber saya selaku korban perundungan di sekolahnya dulu. Kita akan ngobrol santai tentang perundungan ini ya, Kak. Kita bisa sebut saja Kakak Ica. Nah, menurut Kakak nih, perundungan itu apa sih? Menurut saya, perundungan itu hal ataupun perilaku yang terjadi kepada kita yang dapat mengganggu mental kita maupun fisik kita. Nah, dari apa yang dijelaskan Kakak Ica bisa disimpulkan bahwa perilaku atau hal yang dilakukan seseorang yang dapat menyebabkan mental ataupun fisik seseorang itu terganggu ya, Kak ya? Ya, ya. Nah, dari kejadian Kakak dirundung ini, awal mulanya gimana sih? Awal mula saya dirundung waktu tahun 2019-2020 sebelum terjadinya pandemi COVID. Nah, dirundungnya ini secara apa? Saya dirundung secara verbal. Secara verbal, berarti dari omongan nih? Betul. Diajak omongan. Omongan apa sih? Dia tuh kayak, kalau kata zaman sekarang nih ya, di body shaming. Jadi dia tuh kayak ngejek fisik. Pelakunya ini cewek cowok? Untuk perilaku dia ini cowok. Cowok? Berarti kerana pelecehan juga dong, Kak? Iya. Kan Kakak dirundung itu kan fisik ya, Kak? Betul. Nah, tindakan Kakak apa? Kalau untuk tindakan, saya mencoba untuk percaya diri. Apa yang dia omongin itu saya anggap, alah udah paling dia cuma iseng guyon gitu. Iseng guyon, padahal ngomongin fisik ini, Kak. Iya. Kakak pikir itu cuma guyonan. Betul. Dia pernah melakukan hal yang di luar batas gak? Pernah. Jadi dia kayak ngajak teman-temannya gitu buat ngerundung saya gitu. Bahkan teman dia yang kelas lain ikut ngerundung saya. Berarti dia bisa dibilang seperti bos. Betul. Di sebagian ya, Kak? Iya. Di sekolah Kakak. Nah, Kakak ini kan posisinya sekelas sih. Iya. Sekelas sama dia. Karena juga teman-temannya kan ngerundung Kakak juga. Nah, lalu Kakak ini merasa pernah terintimidasi gitu gak? Kayak merasa takut banget untuk sekolah? Waktu itu pernah kayak takut banget buat masuk sekolah, sampai pernah mikir, aku ini pindah sekolah gak yo? Gitu. Sampai pengen pindah sekolah? Iya. Sampai saking takutnya gitu. Betul. Lalu dia pernah main fisik gak ke Kakak? Kalau waktu itu pernah, awalnya dia ngerundung saya, tapi ngerundungnya tuh bukan cuma masalah fisik doang, dia tuh kayak bawa-bawa keluarga gitu loh. Sampai bawa-bawa keluarga. Lalu kalau boleh tahu dari pihak keluarga sendiri ada yang tahu nggak Kakak dirundung? Kalau dari pihak keluarga gak ada sama sekali yang tahu kalau saya dirundung. Kenapa? Saya nggak cerita untuk masalah ini karena ini kayak masalah sensitif gitu. Jadi malu atau takut nih? Antara Iya. takut dan malu. Betul. Bilangnya. Lalu tempat Kakak berkeluh kesah nggak ada dong? Ada teman saya, cuman ini temannya tuh kayak bukan teman sekelas, teman sekolah, teman main gitu. Berarti teman jauh. Teman jauh, kayak teman virtual gitu. Teman online ya, kalau Iya. bisa dibilang virtual. Bagaimana kakak menangani situasi tersebut? Mau nanya ya, kan kakak kan dirundung itu kan sampai ngerasa down sih. Iya. Sempat berpikir ke arah negatif Kak? Waktu itu ya pernah kayak Apa? ngelukain diri sendiri gitu, kayak self. Ya sampai segitu parahnya ya. Lanjut Kak, tindakan apa Kakak yang buat balikin mood Kakak? Ngelakuin hal-hal yang positif
kayak baca-baca novel, baca-baca buku gitu Ya. kan. Terus keluar rumah cari suasana baru gitu. Nah, terus ada nih yang paling penting. Apa tuh? Makan. Ngomongin soal makan, lapar gak kak? Lapar dong. Lapar dong. Nah, di sebelah saya ini ada sari roti ya. Boleh dimakan? Silahkan. Mau rasa apa nih kak? Coklat aja ya. Ya, saya keju aja. Soalnya suka keju. Enak. Nah, sambil makan, mau nanya nih, kan kakak dirundung sebelum pandemi. Berarti pas pandemi gimana? Kalau pas waktu pandemi dia nggak ngerundung, sisanya kan tuh udah nggak ketemu gitu. Tapi di sosial media enggak? Enggak, Berarti nggak sampai ke sosial media ya? enggak, Nggak sampai cyber? enggak sampai. Maksudnya setelah pandemi gimana? Setelah pandemi, awal masuk sekolah pembelajaran udah mulai normal, dia ngelakuin perundungan ini lagi. Berarti nggak kapok-kapoknya nih kak? Enggak. Lalu dirundungnya juga di kelas? Kalau waktu itu di luar kelas ya, kayak lagi jam olahraga gitu di outdoor. Di outdoor, berarti di depan publik, di depan teman-teman. Betul, di depan orang-orang banyak gitu. Malu sih ya pasti, siapa yang nggak malu dikatai di depan orang, banyak orang gitu. Kalau waktu itu nangis. Waktu itu juga teman sekelas yang emang deket sama aku ini bilang kan ke yang ngebimbing kita buat belajar ini tadi, waktu mapel dia ini tadi, Ya. dibilangin ke dia cerita tentang yang saya alamin ini tadi waktu dirundung. Durung-durung. Tapi tanggapan beliau ini kayak bodoh amat gitu. Berarti menyepelekan hal tersebut ya kak? Betul. Setelah cerita kakak tadi yang jadi korban dari awal pandemi sampai sebelum pandemi malah sebelum Iya. pandemi sampai setelah pandemi 2022, itu kalau dari kakak sendiri pernah jadi pelaku? Kalau jadi pelaku pasti secara nggak langsung, secara nggak kita sadari, Iya. kita pasti pernah jadi pelaku perundungan. Betul banget teman-teman, secara gak sengaja maupun disengaja kita itu pernah menjadi pelaku ya, walaupun itu tidak kita sadari. Lalu motivasi kakak kepada semua anak yang sedang dirundung saat ini mungkin? Kalau untuk motivasi kalian yang sedang dirundung, jangan takut untuk berbeda. Ya, Terus yang paling penting itu jangan takut untuk speak up. ya bener banget teman-teman, apalagi di Indonesia ini semua orang punya hak masing-masing dihukum maupun di luar sana. Jadi jangan takut untuk lapor ke BK, takut lapor ke guru-guru yang kalian percaya, lapor ke teman-teman kalian. Kalian itu punya hak, jadi jangan takut walaupun dirundung karena kalian tuh punya hak ya. Betul kak? Betul. Nah, tambahan lagi nih kak, kalau ngelihat di era ini sih makin banyak perundungan ya kak. Betul. Betul, apalagi maupun perundungan online maupun offline. Nah, mau nanya nih, pernah nggak ngelihat perundungan secara langsung korbannya, pelakunya? Pernah yang dirundung tuh teman sekelas gitu. Tindakan kakak gimana? Ngajak si korban perundungan ini buat misah dari si pelaku perundungan tersebut. Nah, berarti pelakunya ini kakak ya marahin? Kalau itu ya pasti ditegur lah. Ya pasti ditegur ya kan. Kalau pelakunya ini ditakutin semua anak gimana? Kalau untuk itu lebih baik kita lapor ke BK, ke guru yang emang kita percaya. Bener banget, lapor ke BK itu nomor 1 ya teman-teman. Nah kalau di online pernah langsung ngeliat? Kalau itu pernah ya, orang yang nggak bersalah kok tiba-tiba kayak dikatain gitu di kolom komentar gitu. Kalau untuk itu sih ya Gimana? kayak
diviralin aja sih oknumnya itu ya. Ya di viral terus kayak di komen balik itu, kenapa sih kok bilang kayak gini gitu, kayak negur. Mungkin lebih baik kita report aja Nah, komentarnya tersebut. Nah, itu dia podcast dari kami yang membahas tentang perundungan. Terima kasih banyak Kakak Ica yang telah meluangkan waktu untuk membahas perundungan ini. Manfaat membahas perundungan ini tuh sangat banyak ya, apalagi di era ini. Mungkin teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari podcast kami. Terima kasih Kak Ica. Oke, sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.